Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dumiati dari Universitas PGRI Rumbalawe Tuban. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel dengan judul The Effectiveness of Implementing Learning from Home on Proposal Seminar Course in the COVID-19 Pandemic Period. Pendahuluan. Pandemi COVID telah beredar di berbagai negara dan berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Proses perkuliahan perguruan tinggi berubah dari pembelajaran kelas menjadi learning from home. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Dirjen Dikti Kemendikbud tentang pembelajaran selama darurat pandemi COVID-19 tertanggal 23 Maret 2020 yang menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar dapat mengatur pembelajaran dari rumah. Hal ini juga berpengaruh terhadap mata kuliah, seminar, proposal, penelitian. Tujuan mata kuliah, seminar, proposal, penelitian adalah dapat melatih mahasiswa menulis proposal penelitian secara sistematik dan benar. Mahasiswa dapat mempresentasikan proposal penelitian dalam forum diskusi ilmiah. Dapat menyempurnakan proposal penelitian sesuai dengan masukan yang diperoleh selama diskusi, memperkaya wawasan ilmiah mahasiswa, melatih kemampuan berdiskusi dan berargumentasi secara ilmiah, serta mempercepat penyelesaian tugas akhir. Namun, berdasarkan pengamatan dan juga wawancara secara tidak terstruktur antara peneliti dengan beberapa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Uniro, serta dari kajian beberapa penelitian terdahulu, diperoleh informasi bahwa ada beberapa kendala yang mereka alami dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah seminar proposal selama pandemi COVID. Kesulitan belajar diantaranya adalah kesulitan belajar secara mandiri, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan presentasi dengan media online. Sulit memahami materi yang dipelajari, kreativitas mahasiswa berkurang, interaksi dengan dosen dengan mahasiswa berkurang, dan motivasi mahasiswa berkurang selama learning from home. Kajian daring sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Yanti Dharma Laksana Sanjaya, yang menyatakan bahwa karakteristik kuliah daring berbeda dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring, membutuhkan strategi khusus di dalam menyediakan sarana dan prasarana komunikasi serta interaksi yang baik di antara mahasiswa dengan dosen. Oleh sebab itu, berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa pendidikan ekonomi Uniro dalam mengikuti perkuliahan daring pada mata kuliah seminar proposal penelitian selama pandemi COVID-19 akan diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Menurut Hartarto, untuk kesuksesan pembimbingan penulisan proposal penelitian agar berjalan efektif perlu didukung oleh satu, adanya dosen pembimbing yang melakukan tugas sesuai dengan pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Yang kedua, kuantitas dan kontinuitas bimbingan yang dilakukan. Serta yang ketiga, program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, situasi dan kondisi saat bimbingan. Yang kelima, metode dan teknik pembimbingan serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembimbingan. Oleh karena itu, maka perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keefektifan learning from home yang meliputi bagaimana aktivitas mahasiswa, bagaimana kemandirian belajar mahasiswa, bagaimana strategi dan metode pembelajaran, serta komunikasi mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun responden penelitian
terdiri dari seluruh dosen mata kuliah seminar dan seluruh mahasiswa angkatan 2017 yang mengikuti mata kuliah seminar proposal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara melalui Google Form, serta penilaian dokumen proposal penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan pemberian scoring, jawaban angket, interval, menghitung frekuensi dan persentase, serta pengkategorian. Hasil penelitian. Tabel 1, gambar 1 menunjukkan rata-rata aktivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan jika kita lihat, maka di sini masih terdapat 15,89% mahasiswa yang mengalami kendala ketika mengikuti perkuliahan awal secara online. Kemudian sebanyak 22,69 mahasiswa terlambat menyelesaikan dan menge-share proposal dan video presentasi kepada peserta dan dosen pembimbing. 18,39% mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengunduh dan mempelajari proposal serta video presentasi dari peserta lainnya. 16,25% mahasiswa tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan saat Zoom conference. Kemudian 17,68 mahasiswa memberikan jawaban yang kurang argumentatif. 15,71% mahasiswa kesulitan menyelesaikan perbaikan proposal pasca seminar. 16,79% mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan penyelesaian revisi proposal. Sedangkan hasil penelitian tentang kemandirian belajar masih ada 2 indikator yang perlu diperbaiki, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mendapatkan materi pembelajaran yang diinginkan, serta mencari bantuan untuk problem solving atau penyelesaian masalah, berada dalam kategori cukup, sehingga perlu peningkatan kemampuan kemandirian mahasiswa dalam mencari sumber belajar dan memecahkan masalah. Yang ketiga, bahwa 62,5% mahasiswa menyatakan penggunaan online learning method sudah sesuai untuk mata kuliah seminar proposal. Dan jika dilihat dari komunikasi selama learning from home, 86,7% mahasiswa menyatakan bahwa kesempatan berkomunikasi dengan dosen selama learning from home cukup mudah. Serta 78,1% mahasiswa menyatakan bahwa komunikasi dengan teman sekelas selama learning from home tergolong mudah. Kesimpulan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan sistem learning from home cukup efektif dalam hal aktivitas belajar mahasiswa, kemandirian belajar, kesesuaian metode, dan komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam learning from home, yaitu sulitnya dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama pembelajaran, sinyal internet yang kurang stabil, dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota internet. Selain itu, untuk dosen perlu melakukan inovasi penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa, serta menyediakan waktu pembimbingan proposal yang lebih intensif di luar pembelajaran daring. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.